Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada, ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama adalah sapinya ngos-ngosan, batuk, tetapi nafsu makan masih baik, setelah disuntik masih ngos-ngosan. Kenapa Pak Dokter? Yang kedua, apakah tanaman indigo vera itu bagus dijadikan makanan pokok untuk sapi? Oke. Yang ketiga, bagaimana bila pusar pedet kita terlanjur bengkak dan keluar cairan? Apa yang harus dilakukan? Siap. Yang keempat, rumput itu lebih bagus diberikan dalam kondisi basah atau segar, atau diberikan dalam kondisi lebih kering atau layu. Lebih bagus mana? Akan kita bahas plus minusnya. Oke. Sedangkan pertanyaan yang kelima adalah, bila birahinya terlambat 5 hari, bisa nekat kita inseminasi atau kita nunggu birahi 18 hari sampai 21 hari lagi. Nah, itu 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Jangan lupa, please like, subscribe, komen, dan bantu share video ini, serta stay tune. Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada, itu tadi 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah kita bacakan, ya, akan kita bahas satu persatu. Masih ditemani secangkir kopi tubruk agar makpial gitu ya, biar menemukan inspirasi dalam menjawab pertanyaan dari Laskar Ngarit semua. Siap, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Nesya Salwa Ramadhani. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sapi saya kok ngos-ngosan. Kemarin ada batuk juga. Terus kakinya terlihat pincang. Tapi makan lahap. Udah disuntik tapi kok masih ngos-ngosan. Siap. Jalin komunikasi yang baik dengan dokter atau mantri yang menanganinya. Oke. Bila perlu dilakukan tindakan, maka segera panggil dan lakukan pemeriksaan ulang bila dari tindakan pertama itu belum membaik. Oke, kenapa? Pincang, ngos-ngosan, tetapi dia masih mau makan, ini perlu monitor lebih lanjut. Karena apa? Ngos-ngosan ini terkait dengan banyak faktor. Bisa karena asidosis, bisa karena masalah lainnya, bisa masalah kembung, atau bahkan sebenarnya hanya dia mengalami bovine ephemeral fever atau bovine demam 3 hari, Laskar Ngarit. Jadi konkret Mbak Nesya Salwa Ramadhani, dingklang, batuk, ya, ini hati-hati. Kenapa? Takutnya itu MCF, maka kalau bisa kontrol ulang bila memang dirasa belum membaik. Siap. Pertanyaan yang kedua, Minang Oku Timur. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana jika tanaman indigo vera sebagai makanan pokok untuk breeding? Oke, amankah atau sebaliknya? Aman. Bahkan sekarang lagi dikembangkan sentra peternakan dengan menggunakan makanan pokok menggunakan indigo vera. Bahkan ada sediaan kering dari indigo vera, ya. Tetapi bila memang memungkinkan, tetap perlu ditambah dengan hijauan, diselingi konsentrat, dan jangan lupa pemberian mineral sebagai pelengkap dari nutrisi yang tidak ada di dalam indigo vera tersebut. Tapi prinsipnya apakah bagus? Tetap bagus, karena memang kandungannya bagus. Bisa jenengan lihat detailnya di Google, ya. Manfaat indigo vera untuk sapi di situ sudah banyak sekali dan memang lagi dikembangkan. Siap. Pertanyaan yang ketiga, Laskar Ngarit dari Darsono Rungkang. Kalau pusar sudah keluar cairan, gimana ngobatinya dok? Pertama, benjolannya kecil, sebulan segenggam tangan lalu keluar cairan. Dikasih obat apa yang cocok dok? Nah, pertama kecil, semakin membesar, keras, dan keluar cairan. Indikasi kuat mengarah ke abses. Bila ini mengarah ke abses, maka yang harus dilakukan adalah pembedahan minor. Jadi dibuka, dibedah, oke? Dibedah, dikeluarkan isinya. Bila perlu oleh dokter dipasang selain drainase atau kasa drainase yang tujuannya untuk mengeluarkan sisa eksudat yang ada di dalam abses tersebut, Laskar Ngarit. Apakah bisa tanpa dokter mengatasi sendiri? Saran saya jangan. Oke, apakah bisa tanpa dibedah? Tergantung.
Bila infeksinya itu memang sudah parah, absesnya sudah gede banget, maka memang opsinya adalah di bedah kecil, lalu disayat, dikeluarkan, dicuci, lalu dipasang slang drainase atau kasa drainase untuk menjaga agar tidak bengkak lagi. Lalu dokter biasanya akan memberikan injeksi, dan yang terpenting untuk merawat laskar ngarit bisa menggunakan Limoxin spray atau Gusanex spray. Bisa beli di mana? Bisa beli di toko sarana produksi ternak, bisa beli di puskeswan, bisa beli di dokter hewan atau mantri, atau bila mereka jauh, jenengan bisa beli di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Oke, siap. Pertanyaan yang keempat, laskar ngarit. Nur Azimah, salam ngarit, bres-bres dari Lombok, Pak Dokter. Apakah lebih bagus rumput yang baru diarit terus dikasih masih segar atau sudah dilayukan? Kalau saya berpendapat dilayukan dulu. Jadi misalkan ngaritnya pagi, maka diberikan sore, itu lebih aman, atau diberikan besok paginya. Kenapa? Karena mengantisipasi adanya embun yang itu bisa menyebabkan diare, menyebabkan sesak nafas, dan menyebabkan kembung. Jadi konkret, Nur Azimah, rumput diberikan dalam sediaan segar atau layu. Kalau saya lebih baik diberikan dalam sediaan layu. Karena apa? Dalam rumput yang layu itu pun masih mengandung cairan yang tinggi. Yang pertama. Yang kedua, jenengan bisa mengkondisikan ketika si sapi ini kondisi tidak kekenyangan kadar cairan dalam rumput, maka bisa disetting untuk menyiapkan minum, dan di situ bisa dicampur garam, gula, mineral, dan lain-lain. Selanjutnya, laskar ngarit, pertanyaan yang terakhir dari Lahdalah. Siap. Salam laskar ngarit, mau tanya, jika birahi terlewati sampai 5 hari, oke, keluar pila-pilunya terlewat 5 hari, gimana itu? Apakah menunggu sampai 18 hari lagi? Iya. Oke. Lah kenapa dok? Kok harus menunggu 18 hari lagi? Kenapa meskipun terlambat nggak disuntik saja? Lah kalau disuntik, spermanya mau ketemu sama siapa? Puncak birahi adalah proses di mana estrogen lagi tinggi, sehingga di situ dilepaskanlah ovum. Masa hidup ovum antara 18 sampai 24 jam, kurang lebih. Beberapa literatur mengatakan berbeda, bisa dibaca. Nah, kalau ini ovum puncak birahi sudah dilepaskan, dia hidup hanya berapa? Dia hidup hanya 24 jam lah misalkan. Lalu baru dikawin setelah 5 hari. Ini sperma mau ketemu sama siapa? Ovumnya sudah mati duluan. Jadi kenapa sih laskar ngarit? Kok kita itu betul-betul disarankan melakukan deteksi birahi yang tepat. Pelaporannya tidak boleh terlambat. Petugas inseminatornya juga nggak boleh terlambat. Oke, eksekusinya juga harus baik, dan kualitas spermanya juga harus baik. Karena memang kita ini sedang berupaya untuk mempertemukan ovum sama sperma. Ovum ini ada masa terbaik untuk ditemui, sperma ada masa terbaik untuk menunggu si ovum ini dilepaskan. Ovum dilepaskan masih dalam kondisi hidup, sperma yang menunggu masa kondisi hidup, dan dia bisa bertemu, terjadi konsepsi, dan konsepsi ini berkembang di rahim yang sehat, maka di situ akan berkembang menjadi embrio. Embrio nanti berkembang akan menjadi fetus atau janin, dan akan menjadi pedet. Oke, laskar ngarit. Tetapi bila ovum ini, bila sperma ini masuknya terlalu cepat sehingga dia mati duluan, baru ovumnya keluar atau dilepaskan, maka ovum tidak ketemu dengan siapapun. Oke, sebaliknya bila ovum ini keluar duluan, dia birahi dulu, kita terlambat tahu sehingga baru meng-IB padahal ini udah mati, sperma juga akan kesepian sendirian. Sehingga mereka akan jadi Romeo dan Juliet, sama-sama mati. Oke? Romeo dan Juliet itu sama-sama mati apa Romeo-nya ya yang mati ya? Oke ya, nggak penting. Siap. Nah, laskar ngarit, itulah kenapa ketika sapi kita birahi harus deteksinya benar-benar akurat supaya sperma dan ovum ini bisa bertemu. Siap, laskar ngarit, bres-bres dimanapun Anda berada. Itu tadi 10
pertanyaan dari Laskar 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah kita bahas satu persatu. Semoga berkenan. Jangan lupa bantu channel Sahabat Salawat TV dengan bantu like, subscribe. Bila ada pengalaman, pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Matur nuwun lemah teles Gusti Allah sing bales. Masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras. Semangat.